Nama putra bungsu mendiang Presiden Soeharto, Tommy Soeharto, kembali jadi perbincangan setelah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI memanggilnya terkait dengan penyelesaian dana BLBI senilai 2,61 triliun. Pada 1997, Bank Pesona Utama milik Tommy memperoleh dana bantuan likuiditas senilai 2,6 triliun dari pemerintah. Dana tersebut berasal dari suntikan dana Bank Indonesia. Selain Bank Pesona, dana BI juga disuntikkan ke 20 bank yang kesulitan dana menyusul kritis likuiditas selama gejolak nilai tukar rupiah karena nasabah secara masif menarik uang dari simpanannya. Meskipun tujuan utama BLBI untuk memastikan para deposan memperoleh kembali tabungannya, nyatanya dana tersebut banyak disalahgunakan para pemilik bank untuk menopang kerajaan bisnis mereka yang runtuh. Pada Desember 1997, Kompas sempat mewawancarai Tommy Soeharto seputar kegiatan bisnisnya. Tommy yang kelahiran Jakarta 12 Juli 1962 memimpin 43 perusahaan yang berhimpun dalam grup Humpus. Kepada Kompas, Tommy mengaku memulai usahanya pada 1984 dengan modal awal 200 juta rupiah. Tommy menguasai 60% saham, sementara sisanya dikuasai kakaknya Sigit Haryojudanto. Grup Humpus pada waktu itu mengkonsentrasikan diri pada dua bidang usaha pokok, yakni petrokimia dan transportasi dengan total aset 3 triliun rupiah. Kegiatan Tommy dalam bisnis jadi perhatian dalam dan luar negeri berkaitan dengan program Mobil Nasional atau Mopnas Timor. Mobil Timor kala itu jadi sorotan karena dukungan pemerintah yang begitu besar. Pada 1996, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1996 agar secepatnya mewujudkan industri mobil nasional. Ditunjuk pula PT Timor Putra Nasional milik Tommy Soeharto sebagai pelopor mobil nasional. Namun bukannya membangun pabrik perakitan dan industri komponen, PT Timor justru mengimpor mobil secara utuh dari Korea Selatan dan mengganti logonya dengan merek Timor saat tiba di Indonesia. Timor juga mendapatkan hak istimewa dari pemerintah berupa pembebasan pajak barang mewah hingga 60%, sehingga harga mobil ini dibanderol sekitar 35 juta rupiah, separuh harga dari merek mobil lainnya di pasar Indonesia kala itu. Akibat menganak emaskan PT Timor, Jepang menggugat Indonesia melalui Organisasi Perdagangan WTO karena dianggap monopolistik dan berlaku diskriminatif terhadap merek mobil lainnya. WTO akhirnya memutuskan agar Indonesia mencabut keputusan penghapusan bea masuk dan pajak barang mewah mobil Timor. Belum sempat melaksanakan keputusan WTO, produksi Timor terimbas krisis moneter pada tahun 1997. Tentunya nantinya kalau memang mundur itu sendiri kan bukan karena mereka nggak mau membiayai daripada proyek ini, tapi karena ada tekanan dari pemerintahnya. Itu dari Eropa, Pak. Ya karena WTO itu. Setahun kemudian, sesaat sebelum Presiden Soeharto lengser, produksi mobil nasional dihentikan. Pasca lengsernya Presiden Soeharto pada 1999, pemerintah menagih utang PT Timor Putra Nasional sebesar 690 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 6 triliun rupiah dengan kurs 8.857 rupiah yang diberikan konsorsium 16 bank badan usaha milik negara dan bank swasta. Tommy Soeharto juga terseret sejumlah kasus seperti tercatutnya dana 1,9 triliun rupiah milik petani cengkeh yang masih tersangkut di Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh BPPC yang dipimpin Tommy Soeharto. Grup Humpus milik Tommy yang membawahi 19 perusahaan juga dinyatakan oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN terlibat kredit macet mendekati 5,7 triliun rupiah. Tidak hanya itu, Tommy juga dijatuhi hukuman penjara 18 bulan berkaitan dengan kasus tukar guling tanah Badan Urusan Logistik Bulog dengan PT Goro Batara Sakti senilai 96,6 miliar rupiah.